Di balik gedung-gedung pencakar langit dan gemerlap kota besar di Amerika Serikat, tersimpan sisi gelap yang jarang tersorot kamera dunia. Inilah wajah asli kemiskinan di sana. Ratusan warga terpaksa hidup di trotoar, berlindung di balik tenda plastik dan tumpukan barang bekas. The three cities in the USA where literally everyone is poor. The last one will leave you speechless. Number 3, Cleveland, Ohio. Cleveland is one of the rare places in the US where poverty feels permanent. About 39% live below the poverty line, but almost everyone else is stuck surviving on just $33,000 a year. Nearly half of the city's children grow up poor. And if they do that, US dollar collapses. If that happens, America's going to be the poorest country in the world starting now. You're going to see the biggest crashes happening right now. Guys, Amerika diambang gemberangkutran. Ini perang Amerika dan juga Iran sudah menghabiskan anggaran kurang lebih, teman-teman, 508 triliun. Wah, gila, teman-teman. Bahkan terbaru kemarin Pete Hegseth minta tambahan anggaran 24.000 triliun. Itu siapa yang mau ngasih uang dari mana kan? Nah, para senator di sidang kemarinnya, sidang Kongres Amerika, para senator mempertanyakan klaim kemenangan Trump yang menyebut bahwa Amerika telah menyelesaikan semua misinya dalam menyerang Iran. Tapi kalau dipikir-pikir nih teman-teman, misi apa? Mereka, coba ya kita runut. Mau mengalahkan Iran, gagal. Iran masih tetap ada, militernya masih tetap ada. Mau membuka Selat Hormuz, gagal. Mereka bahkan minta bantuan ke aliansi NATO dan ditolak mentah-mentah. Ketiga, teman-teman, mereka ingin menstabilkan harga-harga. Bukannya stabil, ini malah makin melonjak di Amerika sendiri, krisis harga BBM. Keempat, teman-teman, mereka itu adalah juru damai. Juru damai di mana? Aduh, ini Trump aki-aki ini ya, sudah pikun, kena demensia juga ini Trump. Gimana ini? Jadi, semua klaim kemenangan Trump ini nggak dipercaya oleh para senator. Senator AS bahkan menuding ya, ini Trump dan juga Pete Hegseth perang itu bukan demi Amerika tapi demi Netanyahu, demi para pejabat Israel. Jadi ini perang, teman-teman, memang bukan perangnya rakyat Amerika. Rakyat Amerika dan juga Iran, ya, fine-fine saja, nggak ada masalah. Yang punya masalah itu adalah Trump sendiri. Jadi jangan seret-seret ini para senator, jangan menyeret Amerika kepada perang pribadi. Nah, kita bakal tengok dulu, teman-teman. Ini perdebatan yang terjadi di Kongres Amerika Serikat antara Trump, Pete Hegseth, dan juga para senator yang masih punya akal sehat, yang masih waras untuk melihat perang ini bakal menghancurkan negara Amerika. Kita simak, teman-teman, informasi selengkapnya. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan gemerlap kota besar di Amerika Serikat, tersimpan sisi gelap yang jarang tersorot kamera dunia. Inilah wajah asli kemiskinan di sana. Ratusan warga terpaksa hidup di trotoar, berlindung di balik tenda plastik dan tumpukan barang bekas. Sangat kontras dengan kebijakan pemerintahnya yang terus menggelontorkan jutaan, bahkan miliaran dolar untuk mendanai peperangan di luar negeri. Saat uang pajak rakyat terbang untuk membeli senjata dan amunisi, rakyatnya sendiri berjuang untuk sekedar mendapatkan tempat tidur yang layak. Sebuah ironi di negara yang disebut sebagai tanah kebebasan. Data terbaru dari Amerika baru aja keluar dan angkanya bikin merinding. Tingkat tabungan pribadi atau personal savings rate itu merosot ke 3,6% di Maret 2026 kemarin. Lo tahu artinya apa? Ini titik terendah sejak Oktober 2022. Bahkan kalau kita nggak ngitung masa inflasi gila-gilaan tahun 2022 lalu, tingkat tabungan mereka sekarang adalah yang paling rendah sejak krisis finansial 2008. Masalahnya simple, tapi mematikan. Pengeluaran mereka itu lari, tapi gaji mereka itu cuma jalan santai gitu. Belanja konsumen naik 5,7%, tapi kenaikan pendapatan cuma 3,7%. Dan dengerin ini ya, ini udah bulan ke-11 berturut-turut di mana orang-orang belanja lebih gede daripada apa yang mereka hasilkan. Kenapa mereka tetap belanja? Bukan karena mereka mau flexing ya, tapi karena biaya hidup itu makin nggak ngotak. Harga bensin naik 21% cuma dalam 1 bulan gara-gara konflik dengan Iran ya. Belum lagi tagihan listrik sama biaya rumah sakit yang makin mahal. Mereka terpaksa ngerampok tabungan sendiri cuma buat bertahan hidup, biar gaya hidup nggak anjlok-anjlok amat.
Dan tebak apa solusinya buat sebagian besar orang? Ya, hutang. Total saldo kartu kredit di Maret 2026 tembus rekor 1,12 triliun dolar. Banyak orang sekarang pakai kartu kredit bukan buat beli barang mewah, tapi buat beli telur sama bayar internet. Ekonomi mereka sekarang lagi K-shape, yang kaya atau top 10% itu makin kaya gara-gara saham AI, tapi mereka yang di bawah 60% lagi berdarah-darah. Jadi memang sistemnya lagi neken mereka gitu ya. Tapi orang yang survive adalah orang yang melek data, bukan yang cuma bisa doom spending sambil nangis di pojokan. Gue bakal terus bedah data kayak gini biar lo nggak buta arah di tengah badai ekonomi. Biar lo tahu kapan harus hold dan kapan harus gas. Mau dapat update makro yang lebih dalam dan eksklusif, lo bisa gabung ke komunitas pribadi gue. Cukup bayar seharga secangkir kopi per bulan buat langganan. Itu bisa subscribe di bio ya. Jangan sampai gaji lo habis buat bayar bunga bank doang gitu. Stay sharp, follow gue buat info makro lainnya. Pemerintah Amerika Serikat mengungkap telah menghabiskan hampir 29 miliar dolar AS atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer di Iran. Jumlah fantastis itu disampaikan Wakil Menteri Perang sekaligus Kepala Keuangan Amerika Serikat, Jules W. Hartry, dalam sidang Komite Anggaran Pertahanan DPR AS pada Selasa 12 Mei 2026. Hartz mengatakan angka tersebut terus meningkat dibanding estimasi sebelumnya yang berada di kisaran 25 miliar dolar AS. Menurutnya, lonjakan biaya dipicu oleh kebutuhan perbaikan dan penggantian peralatan militer, serta tingginya biaya operasional untuk mempertahankan pasukan AS di kawasan Timur Tengah. So at the time of testimony from the House, it was $25 billion. But the Joint Staff Team and the Comptroller Team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of equipment costs, and also just general operational costs to keep people in theater. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran sendiri mulai pecah sejak 28 Februari 2026. Saat itu, AS bersama Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan besar dan korban sipil. Iran kemudian membalas serangan tersebut dan memicu eskalasi besar di kawasan Teluk. Ketegangan bahkan mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi penghubung utama perdagangan minyak dan gas alam cair dunia. Situasi itu menyebabkan harga energi global melonjak tajam dan meningkatkan tekanan terhadap perekonomian dunia. Sejak konflik berlangsung, pemerintahan Presiden Donald Trump terus memperluas operasi militer dengan alasan menjaga keamanan regional dan menekan kemampuan militer Iran. Washington juga menyebut operasi itu bertujuan melemahkan kapasitas ekonomi Teheran. Namun di tengah meningkatnya biaya perang, pemerintah AS kini menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar. Sejumlah anggota Kongres pun mulai menuntut transparansi penggunaan anggaran pertahanan yang terus membengkak akibat konflik tersebut. The 3 cities in the USA where literally everyone is poor. The last one will leave you speechless. Number 3, Cleveland, Ohio. Cleveland is one of the rare places in the U.S. where poverty feels permanent. About 39% live below the poverty line, but almost everyone else is stuck surviving on just $33,000 a year. Nearly half of the city's children grow up poor, making poverty the rule, not the exception. Blocks of foreclosed homes were bulldozed because there weren't enough families left to fill them. In some neighborhoods, more than half the population lives in poverty. And to top it off, 1 in 5 Clevelanders spends over half their income just to keep a roof over their heads. Number 2, Detroit, Michigan. Detroit looks like a city that gave up on itself. Nearly 30% of people live below the poverty line, but the shocking part is the average household makes just $36,000, less than half the U.S. average. Whole neighborhoods look frozen in time, with more than 90,000 abandoned homes collapsing into the ground. Some houses sold for $1, literally cheaper than a bottle of water. And here's the jaw dropper. Detroit has more empty homes than the total number of homeless people in America. Number 1, Camden, New Jersey. Camden is a city
city where poverty doesn't just exist, it controls every part of life. Over 36% of residents live below the poverty line, and most families scrape by on less than $28,000. In schools, more than 9 out of 10 kids grow up poor, never seeing what stability even looks like. For decades, Camden's unemployment has stayed double the national average. Ini adalah sisi gelap Amerika. Jika kita membayangkan Amerika, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah negara yang sangat maju, makmur, dan tertata rapi. Tapi ironisnya, masih banyak orang Amerika yang disebut homeless. Homeless ini adalah tunawisma atau gelandangan. Diperkirakan populasi gelandangan di Amerika mencapai 1 juta orang yang memenuhi setiap sudut kota. Gelandangan di Amerika ini disebabkan oleh banyak hal seperti sulitnya mencari kerja, usia yang sudah tua, hingga bangkrut akibat kecanduan judi atau obat-obatan. And if they do that, US dollar collapses. If that happens, America's going to be the poorest country in the world starting now. You're going to see the biggest crashes happening right now. So that's good for me because the price of gold and silver goes up. So this time I went to the slums of Mumbai. But what shocks most people is America never had slums like that. Today, slums are everywhere across America. The slums of Mumbai are spreading across America. So the big shift, it's Russia, China versus America, Europe. The Chinese are threatening to shift the yuan to gold. And if they do that, US dollar collapses. If that happens, America. So that's why I've been saying it's commodity. Ya guys, sudah kita simak ya jalannya perundingan atau jalannya rapat di Kongres Amerika. Ini benar-benar wah, parah sih teman-teman ya. Anggota DPR benar-benar ngerujak itu Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth yang klaimnya teman-teman bahkan tidak dipercaya oleh sekutunya sendiri atau ya oleh negaranya sendiri, rakyatnya sendiri nggak percaya. Jadi gimana lagi teman-teman kalau misalnya Pete Hegseth nggak dapat itu tambahan anggaran 24.000 triliun, ya mereka nggak akan mungkin bisa melanjutkan perangnya. Bahkan Pete Hegseth dan juga Trump bisa saja diadili, dimaksudkan. Jadi ya pilihan Trump cuma satu, maju sampai hancur. Jadi mereka yakin, mereka paham, mereka nggak akan menang karena sekalinya Iran hancur, teman-teman. Ini Rusia dan juga China juga nggak akan tinggal diam. Pakistan juga tidak akan tinggal diam. Amerika bakal jadi musuh dunia, bahkan NATO sendiri sudah bersiap untuk teman-teman hidup ya mandiri tanpa Amerika. Jadi kita tunggu saja kehancuran AS, bukan karena mereka kalah perang, tapi karena kebodohan pemimpinnya. Ya, teman-teman kita simak saja nanti ya informasi selengkapnya. Ya, teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.